Bismillahirrahmanirrahim. Masih dengan saya Cak Rosyid. Kita akan melanjutkan belajar kita mengenai bagaimana merangkai sebuah kalimat atau yang disebut sebagai jumlah dalam bahasa Arab. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang macam-macam kalimat dalam bahasa Arab, yaitu ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah, dan bagaimana struktur dari masing-masing kalimat tersebut. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Arab. Kalimat aktif dalam bahasa Arab adalah kalimat yang menggunakan kata kerja aktif yang disebut sebagai fi'il mabni 'alal ma'lum. Di sini kata kerja aktif disebut sebagai fi'il mabni 'alal ma'lum, yang di sini kata kuncinya adalah kata al-ma'lum, artinya diketahui, karena pada kalimat aktif fa'il atau pelakunya itu diketahui. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang menggunakan kata kerja pasif atau yang disebut sebagai fi'il mabni 'alal majhul. Nah, di sini kata kuncinya adalah kata al-majhul yang artinya tidak diketahui. Karena pada kalimat pasif pelakunya atau fa'ilnya tidak diketahui atau tidak disebutkan. Memang dalam bahasa Arab strukturnya seperti ini, berbeda dengan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris yang meskipun dalam kalimat pasif pelakunya tetap bisa disebutkan. Kalau dalam bahasa Indonesia dengan didahului oleh kata oleh, misalkan Muhammad dipukul oleh Zaid. Jadi meskipun kalimatnya pasif, pelakunya tetap bisa diketahui, yaitu dengan menyebutkan kata oleh diikuti kemudian oleh pelakunya. Demikian juga dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan kata by diikuti oleh pelakunya. Tetapi dalam bahasa Arab yang namanya kalimat pasif, pelaku atau fa'ilnya memang tidak disebutkan. Karena itu disebut sebagai majhul. Untuk mengubah kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif dalam bahasa Arab, caranya sangat mudah, yaitu cukup dengan mengubah harokatnya saja. Untuk fi'il madhi, untuk mengubah dari kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif, cukup mengubah harokatnya menjadi UIA. Di sini kita bisa melihat contohnya. Untuk fi'il madhi dhoroba, yang artinya telah memukul, maka kata kerja pasifnya adalah dzuriba, yang artinya telah dipukul. Jadi di sini kata kerja aktifnya harokatnya AAA, dzoroba AAA. Meskipun kata kerja aktif fi'il madhi tidak selalu berharokat AAA dalam bahasa Arab. Bisa jadi pada kesempatan lain AIA, ya, tergantung kata kerja atau fiilnya. Tetapi kata kerja pasifnya selalu UIA. Di sini dzuriba, UIA. Kalau dzoroba artinya telah memukul, dzuriba artinya telah dipukul. Adapun untuk fi'il mudhari', untuk mengubah dari kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif, cukup dengan mengubah harokatnya menjadi UAU. Kita lihat contohnya di sini. Untuk fi'il mudhari' yadhribu, yang artinya sedang atau akan memukul, harokatnya AIU. Meskipun tidak selalu kata kerja aktif fi'il mudhari' itu harokatnya AIU, tergantung kata kerjanya. Kadang-kadang AAU, kadang-kadang AUU, kadang-kadang AIU,
Ya, tergantung kata kerjanya. Tetapi kata kerja pasifnya selalu uau. Contohnya di sini yudrobu, uau. Kalau yadribu artinya sedang atau akan memukul, maka yudrobu artinya sedang atau akan dipukul. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pola kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalau tadi kita hanya berbicara tentang bagaimana mengubah kata kerjanya dari aktif menjadi pasif, sekarang kita belajar bagaimana merangkai atau menyusun sebuah kalimat aktif dan kalimat pasif. Pada kalimat aktif, fi'il diikuti oleh fa'il. Jadi fa'ilnya disebutkan. Contohnya di sini untuk yang menggunakan kata kerja fi'il madhi, Zaraba Muhammadun Khalidan. Muhammad telah memukul Khalid. Jadi di sini fi'il daraba diikuti dengan fa'il, yaitu Muhammad. Muhammad telah memukul Khalid. Kemudian untuk mengubah kalimat ini menjadi pasif, pertama atau yang paling penting adalah mengubah kata kerjanya. Dzoroba diubah menjadi dzuriba. Telah memukul diubah menjadi telah dipukul. Maka kalimat pasifnya dzuriba Khalidun. Dzuriba telah dipukul. Siapa yang telah dipukul? Khalidun. Khalid. Jadi Khalid telah dipukul. Tetapi siapa yang memukul? Kita tahu Muhammad. Tetapi pada sebuah kalimat pasif tidak boleh disebutkan. Karena memang struktur dalam bahasa Arab untuk kalimat pasif, fa'il atau pelaku tidak disebutkan. Nah, pada kalimat pasif, fi'il tidak diikuti oleh fa'il, tetapi diikuti oleh apa yang disebut sebagai naibul fa'il. Artinya pengganti fa'il. Disebut demikian karena ia menggantikan fa'il dalam posisinya, yaitu sesudah fi'il. Hanya saja di sini ia bukan pelaku tetapi penderita. Tadi dzuriba Khalidun, dzuriba telah dipukul. Siapa? Khalidun. Nah, Khalidun di sini disebut naibul fa'il karena menggantikan posisi fa'il yang biasanya muncul sesudah fi'il. Tetapi kali ini dalam kalimat pasif, naibul fa'il ini posisinya bukan pelaku tetapi penderita. Khalid di sini penderita. Dia telah dipukul, bukan telah memukul. Karena yang memukul adalah Muhammad. Kemudian kita lihat contoh yang lain lagi, kali ini dengan menggunakan fi'il mudhari'. Contohnya yadribu Muhammadun Khalidan. Itu adalah sebuah kalimat aktif. Yadribu akan atau sedang memukul siapa? Muhammadun. Nah, di sini Muhammadun adalah fa'il. Kemudian siapa yang dipukul? Khalidan, Khalid. Yadribu Muhammadun Khalidan, Muhammad sedang atau akan memukul Khalid. Ini kalimat aktif. Untuk mengubahnya menjadi kalimat pasif, maka yang paling penting adalah pertama-tama kita harus mengubah fi'ilnya, kata kerjanya, dari aktif menjadi pasif. Yadribu kita ubah menjadi yudrobu. Yudrobu artinya sedang atau akan dipukul. Siapa yang sedang atau akan dipukul? Khalidun. Nah, ini disebut sebagai naibul fa'il, pengganti fa'il, yang posisinya adalah sebagai penderita. Yudrobu Khalidun artinya Khalid sedang atau akan dipukul.
Ya, hanya saja di sini dalam tabel ini sayangnya kita tidak mendapati harokat, ya, terutama untuk kalimat pasif. Pada kata kerjanya kita tidak mendapati harokat yang menunjukkan bahwa kata kerjanya pasif. Biasanya untuk menghindari kesalahan pemahaman, harokat untuk kata kerja pasif biasanya diberikan atau dibubuhkan agar tidak dipahami sebagai aktif. Ya, bisa dianggap ini kelupaan lah. Harokat pada kata kerja pasifnya tidak dibubuhkan. Biasanya paling tidak yang dibubuhkan itu harokat dhammahnya untuk menunjukkan bahwa kata kerja itu pasif, ya. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang sebuah frase yang disebut sebagai jar wa majrur. Jar wa majrur adalah sebuah frase khusus dalam bahasa Arab. Jar atau kadang-kadang disebut sebagai harfu jarrin, yaitu huruf jar, mungkin bisa kita terjemahkan sebagai kata depan atau preposisi. Ya, gampangnya begitu. Kemudian jar itu selalu diikuti dengan majrur. Jadi kata depan itu selalu diikuti dengan sebuah isim yang disebut sebagai majrur, yaitu isim yang mengikuti jar atau harfu jarrin. Kita lihat di sini beberapa contoh jar atau harfu jarrin. Kita lihat di sini fi, kemudian ada min, ada an. Kemudian majrurnya ada bermacam-macam isim di sini sesuai dengan harfu jarnya. Di sini ada fil masjid, ada fi masjid, ada minallah, ada an Khalid, ada fil akhirah, ada fil thulasai. Ya, ini semuanya jar dan majrur, yaitu kata depan diikuti dengan isim yang mengikutinya. Fil masjid atau fi masjid artinya di dalam masjid. Minallah dari Allah, an Khalid dari Khalid, fil akhirah di akhirat, fis thulasai pada hari Selasa. Ya, ini sangat sederhana. Pada dasarnya adalah sebuah frase yang terdiri dari harfu jar diikuti dengan isim yang disebut sebagai majrur. Ya, ini agar kita tahu saja, karena nanti akan sering dipakai dalam kalimat. Sekarang mari kita lihat apa saja huruf-huruf jar itu atau huruful jar. Di sini kita bisa melihat di tabel ini beberapa huruf jar. Ada min artinya dari, ada ila artinya ke atau kepada, ada an artinya dari, ada ala artinya atas atau di atas, ada fi artinya di atau di dalam, ada ka artinya seperti, ada lam atau li artinya milik atau untuk, ada bi artinya dengan, ada rubba artinya banyak, ada mudh atau mundhu artinya sejak, kemudian ada khala, ada, dan hasya yang artinya kecuali, kemudian ada hatta artinya sampai, di bawahnya lagi kai artinya agar, kemudian laula artinya seandainya tanpa, kemudian ada
huruf jar untuk bersumpah, yaitu ta dan wa yang artinya demi. Ini adalah beberapa huruf jar yang ada dalam bahasa Arab yang jika dipakai maka mesti diikuti dengan isim yang disebut sebagai majrur. Berikutnya mari kita belajar tentang frase yang lain yang disebut sebagai keterangan tempat dan keterangan waktu. Mari kita mulai dengan keterangan tempat. Sebelumnya, keterangan tempat dan keterangan waktu itu dalam bahasa Arab disebut sebagai dzarf atau dzaraf. Kalau keterangan tempat disebut sebagai dzarful makan atau dzaraf makan, sedangkan keterangan waktu disebut sebagai dzarfuz zaman atau dzaraf zaman. Kita mulai dulu dengan membahas keterangan tempat. Untuk membuat frase keterangan tempat, kita mesti memulainya dengan kata keterangan. Di sini bisa kita lihat beberapa kata keterangan, misalkan amama di depan, waro'a di belakang, khalfa di belakang, tahta di bawah, fauqa di atas, yamina di sebelah kanan, shimala di sebelah kiri, dan baina yang artinya di antara. Mari kita lihat di sisi kiri beberapa contohnya. Amamal baiti artinya di depan rumah. Waro al-jidari artinya di belakang dinding. Khalfahum artinya di belakang mereka. Tahtal kursi artinya di bawah kursi. Fauqas sahabi artinya di atas awan. Yaminal baiti artinya di sebelah kanan rumah. Shimalal baiti artinya di sebelah kiri rumah. Dan bainahum artinya di antara mereka. Jadi, cara membentuk frase keterangan tempat adalah dimulai dengan kata keterangan, kemudian diikuti dengan isim yang sesuai. Sangat mudah. Sekarang mari kita bahas bagaimana membuat frase keterangan waktu atau yang disebut sebagai dzaraf zaman. Serupa dengan itu, maksudnya serupa dengan bagaimana kita membuat frase keterangan tempat, kita bisa membuat dzaraf zaman atau keterangan waktu dengan terlebih dahulu menyebutkan kata keterangan waktu, kemudian diikuti dengan waktu yang dimaksud. Kadang-kadang juga kita bisa menyebutkan langsung waktu yang dimaksud itu. Ya, kita lihat saja langsung contohnya. Misalkan untuk yang diawali dengan kata keterangan dan diikuti dengan isim yang menunjukkan waktu, misalkan qabla dan ba'da, sebelum dan sesudah, yang bisa diikuti dengan isim tertentu, misalkan qabla sholati artinya sebelum sholat, ba'da sholati artinya sesudah sholat. Kemudian ada juga keterangan waktu yang langsung dengan menyebutkan waktunya, misalkan sobahan pada pagi hari, naharon pada siang hari, masaan pada sore hari, lailan pada malam hari, dan ghadan pada esok hari atau besok. Kemudian juga yang serupa dengan qabla atau ba'da tadi, yaitu kata keterangan waktu yang diikuti dengan isim yang sesuai. Di sebelah kiri kita bisa melihat yang lain lagi, yaitu ada muddata artinya selama,
misalkan muddata syahrin, selama 1 bulan. Kemudian di bawahnya kita bisa melihat wakta, pada waktu. Misalkan waktu syita'i, pada waktu musim dingin. Asna'a, di tengah-tengah, misalkan asna as-salati, di tengah-tengah salat. Kemudian sa'ata, pada saat, misalkan sa'atal usri, pada saat susah. Kemudian yauma, misalkan yauma idin, pada hari id. Kemudian syahro, pada bulan, misalkan syahro ramadhana, pada bulan Ramadan. Atau misalkan syahro yanayir, pada bulan Januari. Kemudian di bawahnya lagi ama atau sanata, misalkan amal huzni, pada tahun kesedihan, yaitu tahun wafatnya Abu Talib dan Khadijah pada sirah nabawiyah. Nah, ini adalah bagaimana kita membuat sebuah frase keterangan waktu atau yang disebut sebagai dzaraf zaman.